Halo Halo. teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sumi dari Oktavia Sinurat dari angkatan 2021. Dan saya Hana Elvera Simorangkir dari angkatan 2021. Oke, di sini kami mau mewawancarai salah satu maba dari ilmu kelautan untuk bagaimana sih pengalaman dia. Kita pengen tahu sih gimana pengalaman dia selama berkuliah di ilmu kelautan ini. Yuk kita intip keseruannya. Yuk. Oke, kita udah ketemu nih sama salah satu maba yang akan kita ajak bincang-bincang hari ini. Mungkin boleh tahu siapa namanya, asalnya, dan dari. Halo, perkenalkan nama saya Lilis. Saya asal dari Landak. Sekarang saya kuliah ambil jurusan Ilmu Kelautan, angkatan 2024. Oke, kan Lilis nih baru lulus ya dari SMA. Nah, kira-kira apa sih alasan utama Lilis ingin melanjutkan ke dunia perkuliahan gitu? Alasan saya Kak ingin menjadi orang yang berguna dan bisa membantu keluarga juga Kak. Dan itu saya melanjutkan kuliah. Nah, Kan tadi Lilis sudah ngasih tahu nih alasannya. Mungkin alasannya Lilis memilih jurusan ilmu kelautan itu apa sih, dan dari mana sih Lilis dapat informasinya? oh, saya tahunya dari internet Kak. Terus saya disarankan sama kakak dan keluarga untuk masuk Ilmu Kelautan. Katanya bagus. Oh, berarti dapat sarannya, terus Lilis juga cari dari internet gitu, Iya, gitu Kak. karena ilmu kelautan gitu. Karena Lilis sudah memutuskan untuk masuk dunia perkuliahan, terus mengambil ilmu kelautan. Motivasinya kenapa sih milih jurusan ilmu kelautan ini? Karena ingin tahu dunia di laut bagaimana Kak. Terus ingin tahu apa-apa yang ada di laut, yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Nah, Lilis, udah tahu belum kalau misalnya di ilmu kelautan kita itu ada 3 konsentrasi loh. Belum Kak. Jadi, di ilmu kelautan itu kita ada 3 konsentrasi. Dan yang pertama itu ada namanya oceanografi. Nah, untuk oceanografi ini, di mana kita nanti akan belajar bagaimana cara terbentuknya gelombang dan bagaimana cara kita mengukur pasang surut kayak gitu. Dia lebih ke fisika untuk mata kuliah pendukungnya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada bioekologi. Nah, untuk bioekologi itu sendiri nanti kita akan belajar 3 ekosistem utama di dalam ilmu kelautan. Itu ada mangrove, ada lamun, dan juga terumbu karang. Kemudian yang ketiga itu ada produk hayati laut. Nah, di produk hayati laut ini kita lebih ke konsentrasinya ke kimia. Nah, di situ kita akan diajarkan bagaimana nih cara kita membuat produk baru dari ilmu kelautan tetapi menggunakan pendekatan kimia begitu. Lilis kira-kira setelah mendengar penjelasan dari Kak Hana, kira-kira Lilis tuh lebih pengennya tuh ke arah mana sih? Ke minat bidang apa? Bidang OC Kak. Kenapa tuh kalau kalian tahu? Karena menarik kayaknya untuk gimana caranya mengukur gelombang, pasang surut. Oh iya, karena dia sama belum ada ya, Iya. tahu kan cara pengambilan pasang surut itu gimana? Nah, Lilis ini kan udah beberapa bulan ya berarti deh udah menjalani proses belajar mengajar di perkuliahan gitu ya. Nah, kakak mau nanya nih, selama kuliah tuh ada mengalami kesulitan nggak gitu deh? Nggak ada Kak. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena ada teknologinya Kak. Oh, ada teknologi. Iya. Dan menurut Lilis nih, seberapa berpengaruh sih peran teknologi dalam proses belajar mengajar Lilis selama ini? Sangat berpengaruh sih Kak, karena ada teknologi bisa mempermudah kami untuk mencari cara mengerjakan tugas kayak jurnal atau yang lain-lain Kak. Terus kami juga dipermudah dengan ada teknologi, dengan absen, bisa di HP, terus cari berbasis informasi Kak. Jadi teknologi itu memang bermanfaat ya bagi kita para mahasiswa dalam kita menjalankan proses belajar mengajar kita. Nah, selama proses belajar mengajar nih Lilis, sebagai mahasiswa tuh ada nggak sih yang menurut Lilis sebagai tantangan ketika kita belajar sebagai seorang mahasiswa? Kan Lilis baru tamat nih dari SMA gitu. Apa sih kayak tantangannya yang Lilis rasakan waktu di bangku perkuliahan?
Ada Kak, terutama di pertemanan, terus dalam pembelajaran. Kalau di pertemanan itu kita sulit, ini sekarang tuh sulit memahami gimana sifat teman yang ini, teman yang itu gitu Kak. Terus dalam pembelajaran karena Lilis juga kurang cepat memahami gitu Kak. Jadi butuh waktu untuk memahami. Oh, jadi tuh Lilis nih masih dalam tahap penyesuaiannya karena baru kan dari masa SMA ke masa perkuliahan, jadi membutuhkan waktu dalam penyesuaian gitu. Beberapa lama nih Lilis menjalani proses belajar mengajar di kuliah. Nah itu tuh ada nggak sih Lilis merasakan kayak pengalaman yang berkesan gitu selama belajar di jurusan ilmu kelautan? Ada Kak. Setahu saya kan dulu di ilmu kelautan itu hanya belajar tentang biota. Ternyata setelah saya masuk mempelajari, ternyata gelombang dan pasang surut itu termasuk dalam ilmu kelautan. Saya kira termasuknya lain Kak. Iya. Apakah ada lagi kesannya selama masuk jadi maba ilmu kelautan? Terus bisa mengenal kampus, terus mengenal kakak-kakak tingkatnya, Ketemu teman-teman baru Iya. gitu ya? teman-teman baru, biar dari kota mana, beda-beda kota lah. Di dunia perkuliahan ini sebenarnya kurang lebih sih sama di SMA tuh pasti setiap dunia pendidikan itu bakal ada yang namanya tuh organisasi. Nah, kira-kira ini sudah ada ikut organisasi belum selama jadi maba ini? Ada sih Kak di keagamaannya. Apa tuh? Di komik. Oh, berarti Lilis udah ikut di komik ya? Iya. Kira-kira manfaat dari, menurut Lilis nih, apa sih manfaat dari berorganisasi sampai Lilis tuh pengen ikut organisasi gitu? Biar bisa Kak dapat pengalaman yang lebih dari hanya sekedar kuliah Kak, bisa kenal dengan kakak-kakak tingkat yang lainnya, kenal teman-teman yang beda prodi gitu Kak. Oke, jadi itu sangat penting ya organisasi. Jadi kita bisa terlibat dalam kegiatannya di jurusan, terus kita bisa ketemu teman baru gitu kan dari prodi lain, tidak hanya di dalam lingkup itu ya, yang kelautan aja gitu. Dalam organisasi yang Lilis ikuti nih, gimana sih cara Lilis mengatur waktu dari yang ada kegiatan organisasi dengan kegiatan kuliah? Saya ngatur waktu karena komik itu kan Kak, biasanya tuh kan kegiatannya tuh kalau nggak Jumat Sabtu Kak. Kebetulan karena Jumat Sabtu itu kan kami libur Kak, jadi kami bisa memilih kegiatan tersebut. Ya, ternyata jadwal organisasinya itu nggak mengganggu proses belajar mengajarnya Lilis ya. Iya Kak. Kan nanti tuh Lilis tuh bakal ada masanya tuh sudah selesai nih dalam perkuliahan. Kira-kira setelah lulus nanti Lilis tuh rencana yang kedepannya tuh mau ngapain? Mau lanjut S2 kan atau mau lanjut kerja? Sebenarnya Kak, Lilis pengen dua-duanya sih Kak, pengen kerja juga. Kalau Lilis banyak punya keahlian, Lilis mau langsung kerja. Terus kalau Lilis pengen juga lanjut S2 biar setidaknya menjadi dosen sebenarnya Kak. Oh, jadi rencananya Lilis mau jadi dosen nih. Iya. Oh, berarti bisa lah nanti cari beasiswa kali ya biar bisa lanjut S2 gitu kan. Sambil kalau misalkan bisa kerja juga part-time gitu kan. Oke. Dari Lilis ada nggak nih Dek kayak pesan tuh untuk adik-adik SMA yang saat ini mungkin bingung nih menentukan jurusan perkuliahannya mau kemana gitu? Ada Kak. Misalnya boleh nih kalau bagi adik-adik yang sedang bingung mencari jurusannya, boleh pilih jurusan ilmu kelautan karena kita mau tahu di sini banyak sekali hal-hal baru seperti kita tahu gelombang itu ternyata ada di ilmu kelautan, pasang surut, hutan mangrove itu ternyata ada di ilmu kelautan. Oke teman-teman, karena waktu kita yang terbatas, mungkin kita sudahin saja dulu sampai di sini wawancara kita sama Lilis. Mungkin bisa kita wawancara lagi untuk kedepannya. Terima kasih Lilis. Terima kasih Lilis. Sudah menyempatkan waktu untuk bisa diwawancarai. Terima kasih juga sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Dadah.